Halo, selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Nah, adik-adik, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas hari yang baru saat ini, mari kita bersama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan dengan sebuah pujian semua yang tercipta. Kita nyanyikan 2 bait. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, semua marga satwa di gunung dan lembah. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Mari adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan hari yang baru pada saat ini. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu dalam sekolah minggu online saat ini Tuhan. Berkatilah setiap puji-pujian yang kami naikkan, biarlah ini kami lakukan dengan penuh ucapan syukur dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati sekolah minggu kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan tahu kebutuhanku. Itulah tema kita hari ini. Adik-adik tahu apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Ya, kebutuhan adalah sesuatu yang sangat diperlukan dan harus segera dipenuhi. Sedangkan keinginan tidak lebih dari sekedar perasaan ingin. Ingin memiliki atau ingin mendapatkan sesuatu. Di dalam kehidupan doa, seringkali kita memaksakan keinginan kita kepada Tuhan. Padahal, belum tentu itu adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Ketika kita berdoa dan Tuhan belum menjawab apa yang menjadi doa kita, jangan buru-buru kecewa adik-adik. Karena yakin dan percaya bahwa Tuhan yang tahu kebutuhan kita akan memberikan jauh lebih indah dari sekedar apa yang kita inginkan. Kita angkat sebuah pujian lagi dengan judul Pelangi Kasih-Nya. Alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti
lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah. Indahnya pelangi kasih-Nya akan dapat kita lihat jika waktu Tuhan tiba untuk kita. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Laura. Kita akan angkat sebuah pujian lagi bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Laura di sini. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami bisa kembali bangun dalam keadaan yang baik dan kami dapat beribadah kepadamu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan mengajar kami supaya kami dapat mengerti dengan baik. Dan pimpin kami supaya kami pun bisa semakin bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu. Dan kami dimampukan untuk melakukannya. Berkati Kak Laura yang akan memimpin cerita, biarlah Tuhan menolongnya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Laura mau tanya, adakah sesuatu yang adik-adik sedang harapkan saat ini? Mungkin ada yang mengharapkan mainan baru, atau gadget, atau barang yang lain. Atau mungkin adik-adik ada yang sedang berharap untuk kesembuhan dari seorang anggota keluarga, atau mungkin adik-adik punya harapan yang lain. Nah, di sini Kak Laura punya sebuah kotak rahasia. Di dalam kotak ini dapat menjawab apapun yang menjadi harapan adik-adik saat ini. Nah, apa ya isinya? Penasaran kan? Kak Laura akan buka, tapi nanti setelah Kak Laura cerita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan sebuah cerita dari seorang bapak yang juga sedang mengharap-harapkan sesuatu. Yuk kita baca dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari
Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Adik-adik, dari cerita ini kita melihat bahwa sebenarnya bapak tersebut sedang menjalani hari-harinya seperti biasa. Bapak ini tidak dapat berjalan sejak lahir. Dan di hari itu ia kembali datang ke gerbang indah Bait Allah, dibantu orang lain diusung. Untuk apa? Untuk meminta sedekah dari orang-orang yang datang ke Bait Allah. Di hari itu juga, ketika ia melihat Petrus dan Yohanes datang, di jam berapa yo? Di jam 3 sore untuk datang berdoa di sana, si bapak ini pun juga mengharapkan mendapat sedekah dari Petrus dan Yohanes. Namun, justru di hari itu, ia mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari Tuhan. Tuhan dengan kuasanya melalui Petrus bekerja untuk memberikan perubahan yang besar dalam hidup bapak ini. Nah, apa saja perubahannya? Setidaknya ada 3 perubahan besar. Yang pertama, bapak ini sebelumnya tidak dapat berjalan, ia harus dibantu orang lain. Tetapi sesudahnya, bapak ini dapat berjalan, bahkan melompat-lompat. Karena hari itu Tuhan telah menyembuhkan dia. Perubahan yang kedua, kalau sebelumnya si bapak ini tidak bisa masuk ke Bait Allah. Ia hanya duduk di gerbang indah di Bait Allah. Tetapi sesudah itu, si bapak ini kita dapat baca, dia dapat berjalan masuk ke dalam Bait Allah. Dia dapat ikut beribadah bersama dengan yang lainnya. Lalu perubahan yang ketiga, bapak ini dulunya dikenal sebagai orang yang meminta-minta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Tetapi sesudahnya, bapak ini dikenal sebagai orang yang memuji-muji Allah karena kesembuhan yang dialaminya. Adik-adik, dari cerita hari ini, kita belajar bahwa Tuhan mengetahui apa yang bapak ini butuhkan. Tuhan memberikan kesembuhan supaya si bapak ini dapat berjalan. Walaupun sebenarnya bapak itu sedang tidak mengharapkannya. Saat itu si bapak ini hanya mengharapkan diberikan sedekah. Tapi Tuhan justru memberikan yang lebih baik dibandingkan apa yang bapak ini harapkan. Dan di cerita ini juga kita juga belajar bahwa Tuhan memberikan di waktu yang terbaik menurut Tuhan. Kalau bapak ini mungkin juga sudah tidak mengharapkan karena dia sudah terbiasa, sudahlah seperti ini. Tapi justru Tuhan memberikannya setelah bertahun-tahun sejak ia lahir. Nah, adik-adik, seperti pertanyaan Kak Laura tadi di awal. Apa yang adik-adik sedang harapkan saat ini? Sudah berapa lama adik-adik mendoakannya, tapi masih belum terwujud?
Nah, adik-adik, kita bisa mengingat kembali cerita ini, bahwa Tuhan memberikan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Dan Tuhan juga tahu waktu yang tepat untuk memberikannya. Adik-adik, di dalam penantian akan harapan kita, mari kita tetap setia percaya. Kita tetap setia berdoa. Karena kita yakin Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan tahu kapan yang terbaik untuk memberikannya. Bahkan, kalaupun Tuhan menjawab sesuatu yang berbeda dengan yang kita harapkan, kita bisa percaya Tuhan pasti mengasihi kita dan Ia memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, sekarang adik-adik, Kalora akan membuka kotak rahasianya. Di dalam kotak ini akan dapat menjawab apapun yang adik-adik sedang harapkan. Isinya adalah wow. Kalora bacakan ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini adalah janji Tuhan untuk kita adik-adik, untuk kita tetap percaya kepadanya. Yuk kita hafal bersama menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi ya adik-adik, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Nah adik-adik, sebagai rasa syukur kita, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik dapat mempersiapkan kotak khusus seperti ini, lalu memasukkan persembahannya ke dalam kotak. Apabila Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa di kelas, adik-adik bisa membawa kotak ini dan menyerahkannya kepada guru kelas masing-masing. Atau adik-adik juga bisa minta bantuan orang tua dan keluarga untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening di bawah ini atau scan QR Code yang ada di layar. Nah adik-adik, mari kita mengakhiri cerita kita hari ini dan kita juga menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami kembali diingatkan, Tuhan tahu apa yang kami butuhkan dan Tuhan juga tahu apa yang terbaik untuk kami. Pimpin kami Tuhan untuk senantiasa percaya serta setia untuk berdoa kepadamu. Apapun yang kami harapkan saat ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjawabnya menurut kehendak Tuhan yang terbaik serta waktu yang tepat menurut Tuhan. Pimpin kami juga untuk tetap teguh beriman sehingga kami tidak goyah di dalam penantian akan harapan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami berikan. Biarlah Tuhan berkenan menerima persembahan ini dan memakainya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di rumah-Mu. Tuhan, kami berdoa kalau ada yang sakit saat ini, Tuhan berkenan menyembuhkan dan memulihkannya. Dan kami juga berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kami bisa kembali berjumpa di ruang kelas sekolah minggu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekian cerita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan.
Dah.